Aku duduk di ruang rias yang terlalu megah untuk hatiku yang kacau. Dindingnya berwarna krem dengan sentuhan emas. Lampu gantung kristal menggantung tepat di atas kepala. Dan bunga mawar putih memenuhi setiap sudut ruangan. Semua terlihat indah, nyaris sempurna, tapi dalam diam, aku merasa tercekik. Nafasku berat, seolah gaun pengantin putih ini bukan hanya membungkus tubuhku, tapi juga mengikatku dan hatiku dengan erat-erat, menolak segala bentuk kebebasan. Kupandangi pantulan diriku di cermin besar yang berada tepat di depanku. Rambutku ditata sedemikian rupa, sanggul rendah dengan helaian-helaian lembut yang dibiarkan jatuh ke sisi wajahku. Make up di wajahku flawless, menyamarkan mata bengkak yang tak berhenti menangis semalam. Tapi cermin itu tak bisa membohongi sorot mataku, hampa. Seolah jiwaku tertinggal entah di mana, dan yang duduk di kursi itu hanyalah jasad yang sedang menunggu digiring ke pelaminan. Hari ini aku menikah. Seharusnya ini menjadi hari paling bahagia dalam hidupku, bukan? Bukankah itu yang dikatakan semua orang? Tapi mengapa justru terasa seperti aku akan dimakamkan hidup-hidup? Namaku Aruna, dan hari ini aku menikah dengan pria yang paling kubenci, Revan. Aku tak pernah menyangka hidupku akan berakhir di titik ini. Dulu, aku percaya bahwa aku akan menikah karena cinta, bahwa aku akan tersenyum bahagia di hari pernikahanku, memandang pria yang kucinta dengan penuh rasa syukur. Tapi takdir berkata lain. Tak ada cinta di antara kami, yang ada hanya kesepakatan dan paksaan, serta satu nama besar yang harus dijaga dengan mati-matian oleh keluargaku. Aku dan Revan pernah satu kampus. Dia populer, kaya, tampan, dan punya prestasi, tapi juga dingin, sinis, dan arogan. Kami sempat terlibat dalam proyek kampus yang sama. Dia suka meremehkan, dan aku terlalu keras kepala untuk diam. Kami sering beradu argumen. Pernah satu kali aku membanting berkas di hadapannya dan pergi begitu saja. Sejak itu, kami seperti dua kutub magnet yang saling menolak, saling menjauh, dan aku pikir kami tak akan pernah bertemu lagi setelah wisuda. Tapi dunia kecil dan hidup tak bisa ditebak. Beberapa bulan lalu, ayah jatuh sakit dan bisnis kecilnya hancur karena partner yang menipunya. Utang menumpuk, rumah hampir disita. Ibu tertekan. Aku mencoba mencari jalan, bekerja serabutan, bahkan sempat ingin menjual cincin pemberian nenek. Tapi semuanya tetap tak cukup. Dan di tengah keputusasaanku itu, datanglah tawaran dari keluarga Revan. Mereka ingin menjodohkanku dengan Revan. Alasannya sederhana tapi meyakinkan. Untuk menutupi isu tak sedap tentang keluargaku yang bangkrut. Dan untuk menciptakan citra keluarga harmonis di mata publik, karena Revan akan mencalonkan diri dalam proyek bisnis sosial milik pemerintah. Ibaratnya, aku hanya alat pelengkap, seorang istri yang hadir hanya agar nama Revan tampak lebih baik di mata masyarakat. Aku menangis semalaman ketika tahu. Kutolak mentah-mentah. Aku bilang aku tak bisa hidup dengan pria seperti dia. Tapi ibu hanya diam. Matanya sembab, suaranya lirih ketika berkata, "Aruna, ini untuk kebaikan kita semua. Kamu harus bertahan. Jangan permalukan ibu dan ayah." Kata-kata itu menamparku lebih keras dari tamparan fisik manapun. Dan saat ku tatap wajah ayah yang semakin kurus dan lemah, aku menyerah. Aku tidak tega. Aku ingin menyelamatkan mereka, tapi siapa yang akan menyelamatkanku? Dan sekarang, aku berada di sini, di ruang rias Hotel Bintang 5, menanti waktu untuk berjalan menuju pelaminan, bersama pria yang tak pernah mencintaiku. Aku menggenggam buket bunga seerat mungkin.
berharap rasa sakit ini bisa berkurang. Tapi kenyataannya justru makin menghantam. Pintu terbuka. Seorang wanita berkebaya anggun masuk dengan senyum palsu yang sudah ia pakai sejak pagi. "Ibuku." "Kamu cantik sekali, Nak," katanya pelan, menyentuh pundakku. "Semua orang di luar menunggu. Jangan buat mereka menunggu terlalu lama ya." Aku hanya mengangguk pelan. Ingin rasanya aku berteriak, bertanya kenapa aku yang harus jadi korban. Tapi aku tahu itu percuma. Dia tidak akan mengerti. Dan akhirnya langkah kaki pun bergerak. Musik wedding march mengalun pelan saat aku berjalan menuju panggung pelaminan yang megah. Semua mata tertuju padaku. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Aku melihat senyum penuh pujian. Pujian palsu yang terasa seperti ejekan. Lalu di sana berdiri pria itu, Revan, dengan jas hitam yang mahal, postur tegap, wajah tenang, dan tatapan kosong. Dia hanya berdiri di ujung altar, menatapku tanpa senyum, tanpa ekspresi, seolah aku hanyalah bagian dari skrip yang harus dia jalani. Aku bisa merasakan detak jantungku tak karuan. Kakiku nyaris bergemetar, tapi aku tetap berjalan selangkah demi selangkah. Dan saat aku tiba di sampingnya, dia hanya mengangguk kecil. Tak ada kata-kata manis, tak ada bisikan, "Kamu cantik," seperti yang biasa ku tonton di drama-drama. Yang ada hanya hening dan udara dingin yang terasa makin menusuk tulang. Upacara dimulai. Kata-kata janji pernikahan terdengar seperti kalimat hukuman. Suara penghulu mengalun mengikat kami dalam satu ikatan suci yang terasa seperti jerat tali tak kasat mata. Dan saat Revan mengucapkan ijab kabul, suaranya tenang tapi kaku, seperti membaca teks dalam ujian. Tiba giliranku untuk menjawab. Tenggorokanku kering, bibirku nyaris tak bisa bergerak. Tapi akhirnya suara itu keluar juga. "Saya bersedia." Dan semua orang bertepuk tangan. Aku tersenyum, atau lebih tepatnya memaksa diriku untuk tersenyum. Foto-foto diambil. Tangan Revan menyentuh pinggangku ringan saat kami berpose di depan kamera. Sakitnya bukan main. Bukan karena sentuhan itu, tapi karena kenyataan bahwa semua ini palsu. Bahwa senyum kami adalah kebohongan paling besar dalam hidupku. Resepsi berlangsung lama. Aku lelah berdiri, lelah tersenyum, lelah menahan air mata. Di tengah riuh tawa dan ucapan selamat, aku hanya ingin pergi, ingin masuk ke kamar, menutup pintu dan menangis sepuasnya. Tapi aku harus bertahan demi ayah, demi ibu, demi nama baik keluarga yang entah sejak kapan menjadi lebih penting dari hatiku sendiri. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan pesta usai, kami masuk kamar hotel yang sudah dipersiapkan. Sebuah suite besar dengan balkon menghadap kota. Lampu-lampu kota berkedip indah, tapi aku tak sempat menikmatinya. Revan membuka dasinya, melepas jasnya, lalu duduk di sofa. "Aku tidur di sini malam ini," katanya datar. "Kamu bisa pakai kamar." Aku hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Lalu ia menatapku sebentar. Tatapannya bukan tatapan benci, tapi juga bukan tatapan cinta, lebih seperti ketidakpedulian. "Aku tahu kamu tak mau ini, dan aku pun tidak," katanya lagi. "Tapi sekarang kita sudah menikah. Mau tak mau, kita harus jalani ini bersama. Setidaknya berpura-pura di depan orang lain." Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Revan bangkit mengambil selimut tambahan dari dalam lemari dan berbaring di sofa, sementara aku masuk ke kamar. Kututup pintunya perlahan,
lalu kuhempaskan tubuhku di ranjang besar itu. Mataku memandang langit-langit kamar, tangisku pecah. Aku menikah hari ini, tapi tidak ada cinta, tidak ada pelukan hangat, tidak ada malam pertama yang romantis, yang ada hanya rasa kosong dan dingin yang menyelimuti hati. Dan dalam sunyi malam itu, aku berdoa pelan. Ya Tuhan, tolong kuatkan aku. Kalau memang aku harus hidup dalam pernikahan ini, setidaknya jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri. Dan malam pun berlalu dalam hening, tanpa pelukan, tanpa kata sayang. Hanya ada dua orang asing yang terikat oleh perjanjian, dan luka yang mulai tumbuh perlahan. 3 bulan setelah pernikahan, rumah itu tak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Kami memang tinggal bersama dalam satu atap, satu kamar, dan satu status sebagai suami istri. Tapi pada kenyataannya, kami seperti dua orang yang asing yang kebetulan tinggal berdampingan. Rumah yang diberikan keluarga Revan untuk kami tinggali adalah rumah mewah 2 lantai di pinggiran kota, dengan taman kecil di depan dan balkon luas di lantai atas. Semua orang bilang rumahku itu indah, tapi bagiku dinding-dindingnya dingin dan ruangannya sepi, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi punggung kami saling membelakangi. Tidak pernah ada pelukan, tidak pernah ada ucapan selamat malam. Kami bahkan tidak saling menyentuh sejak hari pertama pernikahan itu dimulai. Revan adalah pria yang sangat tertutup. Kata-katanya hanya keluar jika benar-benar diperlukan. Selebihnya ia memilih untuk diam. Bahkan saat sarapan, kami lebih banyak menghabiskan waktu dengan suara sendok dan garpu, bukan dengan obrolan pasangan seperti seharusnya. Suatu pagi, aku mencoba berbicara padanya. Hanya karena aku tak tahan lagi dengan keheningan yang seperti jurang di antara kami. "Ada yang mau aku bicarakan?" tanya aku saat kami duduk berhadapan di meja makan. Dia hanya menoleh sekilas, lalu kembali pada makanannya. "Tidak," jawabnya sangat pendek. Aku menghela napas panjang, rasanya sepi sekali, bahkan lebih sepi daripada saat aku belum menikah. Setidaknya dulu, aku bisa menangis sesukanya di kamar kosku. Sekarang aku menangis dalam hati sambil berpura-pura semuanya baik-baik saja. Malam-malamku dihabiskan di balkon. Menatap langit yang pekat, aku mulai menyukai diam, karena hanya diam yang bisa mengerti betapa kosongnya hatiku. Aku sering bertanya dalam hati, apakah aku pantas bahagia? Atau apakah memang takdirku adalah menjadi istri dari pernikahan tanpa cinta ini? Revan selalu pulang malam, katanya sibuk dengan urusan perusahaan. Aku tidak pernah tahu pasti, dan jujur saja, aku tidak ingin tahu. Aku terlalu lelah untuk peduli. Tapi diam-diam, aku tetap menunggu. Setiap malam, aku duduk di ruang tengah menatap jam dinding, berharap ia pulang lebih awal, berharap ia berkata sesuatu, berharap ada percakapan yang bisa mengisi kekosongan ini. Tapi harapan itu selalu pupus begitu saja. Suatu malam, tubuhku mulai terasa tidak enak. Kepalaku berat, badanku menggigil, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku tahu aku sakit, tapi aku tak punya tenaga untuk berkata pada siapapun. Aku hanya diam, tergeletak di tempat tidur, berharap demam ini segera turun. Malam itu sangat panjang, tubuhku panas, tenggorokanku kering, dan pandanganku mulai kabur. Aku tak tahu harus bagaimana, bahkan untuk berdiri pun aku tak sanggup. Kupikir Revan akan pulang larut seperti biasa. Tapi malam itu, ia datang lebih awal, mungkin karena urusan kantor tak seribet biasanya, atau mungkin Tuhan memang ingin menunjukkan sesuatu padaku malam itu. Aku mendengar suara pintu dibuka, langkah kaki memasuki kamar. Aku mencoba membuka mata, tapi semuanya kabur.
Aku mendengar suaranya agak terkejut. "Aruna?" Aku tidak menjawab, tak sanggup. Lalu, aku merasakan tangannya menyentuh dahiku. Aku menggigil hebat saat itu. "Ya Tuhan, kamu panas banget," gumamnya lirih. Dia pergi sebentar, lalu kembali dengan handuk dingin dan mangkuk berisi air. Tangannya menggantikan handuk di keningku berulang kali. Aku merasakan selimut ditarik lebih rapat ke tubuhku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dijaga. "Kamu kenapa nggak bilang kamu sakit?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku ingin menjawab, tapi suaraku terjebak di tenggorokan. Malam itu, aku setengah sadar, tapi aku tahu Revan duduk di kursi di samping tempat tidurku. Aku tahu dia menggenggam tanganku sesekali. Aku tahu dia mengganti handuk yang mulai hangat. Dan ketika aku mengigau, dia menepuk bahuku pelan sambil berkata, "Tenang, aku di sini." Air mataku mengalir tanpa sadar. Di antara demam dan rasa sakit, aku merasa seolah dipeluk oleh seseorang yang selama ini kutolak. Tapi pelukan itu hangat dan anehnya nyaman. Tubuhku memang lemah, tapi hatiku justru terasa hangat untuk pertama kalinya dalam 3 bulan ini. Keesokan paginya, demamku mulai turun. Aku terbangun pelan, kepala masih berat, tapi tubuhku sedikit lebih baik. Kulirik ke samping tempat tidur, dan aku melihat Revan tertidur di sofa kecil dengan kepala menyandar. Tubuhnya membungkuk, masih mengenakan kemeja kerjanya. Aku terdiam, menatapnya lama. Pria itu dingin, tertutup, bahkan nyaris tak peduli. Tapi malam tadi, dia menjagaku seperti seorang yang benar-benar peduli. Apakah itu karena tanggung jawab? Atau memang ada sesuatu yang dia sembunyikan? Saat dia terbangun, ia hanya berkata, "Kamu sudah baik kan?" Aku mengangguk pelan. "Bagus," ucapnya singkat. Lalu ia keluar kamar. Hari itu berlalu seperti biasa. Tidak ada pelukan, tidak ada pembicaraan mendalam, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku mulai memperhatikan dia lebih sering. Cara dia diam-diam mengatur posisi dudukku saat kami makan bersama, cara dia menaruh teh hangat di meja, meski tanpa berkata apa-apa. Cara dia meletakkan jaket di dekat pintu saat cuaca mulai dingin. Aku tak tahu semua itu, bukan kebetulan. Tapi aku juga tahu dia terlalu gengsi untuk menunjukkan perasaannya secara terang-terangan. Dan di saat aku mulai merasa ada sedikit harapan, aku mendengar percakapan antara Revan dan ibunya melalui sambungan telepon. Saat itu, aku turun dari kamar dan tanpa sengaja mendengar percakapan itu dari balik pintu yang tidak sepenuhnya tertutup. "Aku tahu, Ma. Aku tahu ini semua demi nama baik. Tapi aku gak yakin bisa terus-terus pura-pura seperti ini." Aku tertegun. "Dia baik, Ma. Dia gak salah. Tapi semua ini terlalu berat buat kami berdua." Suara Revan terdengar lelah. "Aruna juga korban di sini. Dia gak layak dipaksa seperti ini." Aku menahan nafas. Air mataku menetes. Jadi, bukan hanya aku yang dipaksa. Aku kembali ke kamar tanpa suara. Hatiku kacau. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menggelayuti. Selama ini aku membenci Revan karena menganggap dia ikut menjebakku dalam pernikahan tanpa cinta. Tapi ternyata dia juga dijebak, sama sepertiku. Sama-sama jadi korban dari keputusan orang tua dan kepentingan keluarga. Malam itu, aku kembali ke balkon. Langit cerah, bintang-bintang bertaburan, tapi hatiku masih berkabut. Revan datang pelan-pelan dan duduk di kursi sampingku. Kami tak berkata apa-apa,
hanya diam dalam hening yang berbeda. Bukan lagi hening yang menusuk, tapi hening yang perlahan-lahan mulai terasa akrab. Aku mendengar kamu sempat teleponan tadi siang, kataku pelan. Revan menoleh sebentar, lalu mengangguk. Aku dengar kamu bilang, aku juga korban. Dia terdiam, lalu menghela nafas. Maaf, kamu gak sengaja dengar ya? Aku gak marah, jawabku jujur. Dia menatapku, tatapannya dalam. Untuk pertama kalinya aku merasa melihat Revan yang sebenarnya. Bukan Revan yang dingin, tapi Revan yang rapuh, yang tertekan, yang sebenarnya tak berbeda jauh dariku. Kita sama-sama gak minta ini, Aruna, katanya akhirnya. Tapi kita udah di sini. Mau gak mau, kita harus jalanin ini kan? Aku mengangguk pelan. Tapi Revan, kita gak perlu pura-pura bahagia di depan orang lain, lalu menyiksa diri sendiri di dalam rumah ini. Dia menoleh. Lalu, aku cuman ingin kita jujur satu sama lain. Kita boleh gak saling cinta sekarang? Tapi mungkin kalau kita jujur, kita bisa mulai saling mengerti. Dia terdiam, lalu mengangguk pelan. Mungkin itu ide yang bagus. Dan malam itu untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami bicara cukup lama. Tentang hal-hal kecil, tentang masa kecilnya yang penuh tekanan, tentang ibunya yang keras, tentang ayahnya yang ambisius. Aku bercerita tentang rumah kecilku, tentang ayahnya yang dulu suka menyanyi di dapur, tentang ibu yang mulai berubah sejak semua beban hidup datang bertubi-tubi. Kami berbagi luka, dan dari luka-luka itulah sesuatu mulai tumbuh perlahan, tanpa pasangan. Mungkin cinta memang tak selalu datang di awal. Kadang ia tumbuh dari kepedihan, dari keterpaksaan, dari luka yang dibagi dua, lalu sembuh bersama. Dan di rumah yang dulu terasa dingin itu, mulai muncul kehangatan kecil yang menenangkan. Waktu ternyata benar-benar bisa mengubah banyak hal. Aku tak pernah menyangka perasaan yang selama ini kusimpan dalam-dalam sebagai benci bisa perlahan-lahan mencair menjadi sesuatu yang jauh lebih lembut. Rasa itu bukan cinta dalam bentuknya yang membara atau menggebu-gebu seperti dalam film, tapi lebih mirip ketenangan yang pelan-pelan tumbuh dari pemahaman dan rasa saling mengerti. Beberapa minggu terakhir ini, hubungan kami mulai berubah. Kami mulai bicara bukan hanya tentang hal-hal penting atau yang perlu saja, tapi juga tentang hal-hal kecil yang dulu tak pernah aku bayangkan akan menjadi obrolan di antara kami. Kami bicara tentang makanan favorit. Ternyata dia suka sop buntut, makanan yang juga jadi favorit ayahku. Kami bicara soal film, musik, dan bahkan soal kebiasaan-kebiasaan aneh saat kecil. Revan bercerita bagaimana ibunya dulu selalu memaksanya mendapatkan nilai sempurna, bahkan saat dia masih TK. Katanya, satu-satunya momen bebas dalam hidupnya adalah saat dia pura-pura sakit hanya agar bisa istirahat dan tidak ikut lomba matematika yang dipaksakan oleh ibunya. Malam itu kami tertawa, tawa yang tak dibuat-buat, tawa yang pelan-pelan meruntuhkan dinding-dinding di antara kami. Ada malam di mana aku duduk di ruang tengah sambil menonton drama. Revan di sebelahku, pura-pura fokus main ponsel. Tapi aku tahu, dari sudut matanya yang melirik diam-diam, dia ikut menonton juga. Wajahnya tetap datar, tapi kadang senyumannya muncul sedikit ketika ada adegan lucu. Sampai akhirnya, di tengah tayangan drama itu, dia memanggilku pelan. Aruna. Aku menoleh. Ya. Dia terlihat ragu, lalu menatapku lebih dalam. Maaf ya, selama ini aku bikin kamu gak bahagia.
Aku tidak langsung menjawab. Kata-kata itu sangat sederhana, tapi rasanya seperti menghantam dinding pertahanan yang selama ini kubangun. Tanpa bisa kutahan, air mataku jatuh begitu saja. Pelan, hangat, tapi membuat dada terasa penuh. "Kenapa kamu minta maaf?" Suaraku parau. Revan menghela napas panjang. "Karena kamu gak pernah pantas dapat perlakuan dingin dariku. Aku cuma bingung, takut, terlalu banyak hal yang aku tahan sendiri." Aku menatapnya lama. Di balik ketegasan wajahnya, aku melihat luka. Luka yang selama ini tak pernah ia tunjukkan. Luka karena ekspektasi orang tua. Luka karena harus menjalani hidup yang sudah ditentukan tanpa bisa memilih sendiri. Aku menggenggam tangannya perlahan. Aku juga minta maaf. Selama ini aku cuma fokus membenci kamu, sampai lupa kalau kamu juga korban. Tatapan kami bertemu. Tak ada kata-kata selanjutnya, tapi hening yang terjadi bukan lagi hening yang canggung. Itu hening yang dalam, yang menenangkan, yang seperti pelukan tak terlihat. Hari-hari selanjutnya terasa berbeda. Pagi-pagi dia mulai menyiapkan teh untukku. Kadang tanpa bicara, hanya meletakkannya di meja dengan isyarat kecil. Tapi bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Dia mulai pulang lebih cepat. Kadang mengajakku makan di luar. Kami masih dalam proses. Tak ada yang berubah secara tiba-tiba, tapi setiap langkah kecil yang kami lalui membuat jarak di antara kami makin mengecil. Aku mulai belajar bahwa cinta tidak selalu datang di awal. Ia bisa tumbuh dari luka, dari keterpaksaan, dari saling ingin menjaga di saat dunia rasanya ingin menjatuhkan. Aku mulai bisa tertawa di rumah ini, mulai bisa merasa aman, mulai bisa menantikan Revan pulang, bukan dengan rasa cemas, tapi dengan rasa hangat yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu malam, kami duduk bersama di balkon. Angin malam menerpa lembut. Aku menyandarkan kepala di bahunya tanpa berkata apa-apa. Dan dia membiarkannya, bahkan menggenggam tanganku yang mulai dingin karena angin. Kami tidak bicara banyak malam itu, tapi justru dalam diam itulah aku merasa damai. Beberapa hari setelahnya, kami pergi ke rumah orang tuaku. Ibu menyambut kami dengan wajah penuh harap, seolah ingin memastikan bahwa semua baik-baik saja. Aku bisa melihat bagaimana ibu berusaha membaca wajahku, tapi aku tersenyum kecil. Saat Revan pamit ke dapur bersama ayah, ibu menarikku ke ruang tamu sebentar. "Kamu baik-baik aja, Nak?" tanyanya lembut. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis saat menjawab. "Aku gak sempurna, Bu. Tapi sekarang, aku mulai bisa bernafas." Ibu terdiam. Mungkin dia tak sepenuhnya mengerti maksudku, tapi dia menatapku lama, lalu mengangguk. "Kalau kamu bahagia, ibu pun ikut tenang." Kalimat itu membuat dadaku menghangat, sekaligus getir, karena mungkin kalau saja semua ini tidak dimulai dengan keterpaksaan, semuanya bisa lebih mudah. Tapi seperti kata Revan waktu itu, kita tak bisa memilih bagaimana cerita dimulai, tapi kita bisa memilih bagaimana menulis sisa halamannya. Malam itu, saat kembali ke rumah, Revan tiba-tiba menghentikan mobilnya di depan taman kecil yang sepi. "Aku pengen berhenti sebentar," katanya. Kami lalu turun dari mobil, duduk di bangku kayu. Lampu taman temaram menciptakan suasana yang tenang. Revan menggenggam tanganku, tatapannya lurus ke depan, tapi suaranya berat. "Aku gak tahu sejak kapan mulai berubah, tapi sekarang aku tahu, aku gak lagi pura-pura." Aku menoleh pelan. "Aruna, kali ini aku ingin benar-benar mencintaimu, bukan karena perjanjian, bukan karena orang tua, tapi karena kamu memang layak dicintai."
Air mataku mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena bahagia. Aku tahu kami masih punya jalan panjang. Mungkin besok kami akan bertengkar soal hal kecil. Mungkin masih ada luka-luka yang belum sembuh, tapi aku percaya selama kami saling menatap dan memutuskan untuk tetap tinggal, cinta itu akan tumbuh lebih kuat. Aku menyandarkan kepala di bahunya, hening, tapi dunia rasanya berhenti sejenak. Dan saat angin dalam meniup malam, rambutku, aku tahu, rumah itu tak lagi sunyi. Karena kini ada dua hati yang memilih saling tinggal. Bukan karena terpaksa, tapi karena mereka saling menemukan di tengah luka. Revan mengecup pelipisku, lalu berkata pelan, "Mulai sekarang, ayo kita tulis cerita kita sendiri." Dan malam itu aku tahu, akhirnya aku menikahi pria yang dulunya paling kubenci, tapi kini menjadi seseorang yang membuatku tak ingin pergi.